bersama MCCC, kemudian Majelis Pemberdayaan, serta para peserta hadir untuk siang ini mendengarkan bagaimana kisah dari produksi, distribusi, dan konsumsi di beberapa produk pokok yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan sore ini kita mengambil tema tentang bagaimana keamanan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian kita akan menghadirkan 3 pembicara. Yang pertama adalah Pak Husni Tamrin. Assalamualaikum Pak Husni Tamrin, peternak ayam. Peternak ayam Ibu. Dari Klaten. Injil, waalaikumsalam. Kemudian yang kedua Pak Fatur Rahman. Injil Pak Fatur. Soalnya tulisannya Asus Pak Fatur. Ya, Pak Fatur, beliau adalah petani saking Sragen. Assalamualaikum Pak Fatur. Nah, yang ketiga, yang pasti mungkin paling jelas suaranya adalah Pak Ahmad Ramadhani dari MPM untuk yang ngurusi pertanian. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Saya biasa dipanggil Doni, mohon. Oh, protes ya. Ahmad banyak. Protes itu. Ya wes Mas Doni, aku tak panggil Mas Doni. Terima kasih untuk 3 pembicara untuk hari ini, dan tentu saja peserta dari yang lain. Saya lihat dari Papua, dari Kalimantan Timur. Saya nggak tahu dari mana lagi. Semoga nanti biasanya secara bertahap akan bertambah, dan hari ini juga akan direkam. Jadi kalaupun tidak datang di hari ini bisa ngikutin streamingnya ataupun siarannya melalui YouTube. Nah, kami persilahkan sekarang, kita ada 3 pembicara, dan saya ingin mendengarkan terlebih dahulu. Saya mikir, apakah lauk dulu atau nasi dulu nih? Atau makan? Oke, saya ingin mengundang Pak Fatur Rahman dari Petani Sragen. Pak, boleh nggak? Saya ada 2 pertanyaan yang kita mulai. Dalam kondisi COVID seperti ini, bagaimana produksi padi, kemudian distribusinya seperti apa? Karena banyak sekali cerita yang ternyata ada mengalami beberapa kendala gitu. Pak Fatur, kami persilahkan dengan 2 pertanyaan itu. Oke, alhamdulillah kalau kami karena fokusnya di beras, justru dengan adanya COVID ini membawa berkah, Mbak. Artinya pesanannya tambah banyak begitu. Dan alhamdulillah kami juga bisa menyediakan dengan baik. Bahkan kami untuk keperluan baksos terkait dengan COVID, kami sudah dari catatan ini sudah mengeluarkan 35 ton, Mbak, untuk bantuan baksos COVID, baik dari tingkat PRM, sekolah-sekolah maupun PP Aisyah. Itu yang banyak ngambil, Mbak. Halo? Halo, tadi kan ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, bagaimana produksinya dan distribusinya. Distribusinya sudah dijelaskan, sudah mencapai 35 ton, Pak. Betul, ya? Betul. Nah, kalau dari sisi produksinya ke stop mboten, Pak? Karena kan dari produksi ke gimana, bisa dijelaskan mungkin petaninya gimana, karena harus jaga jarak dan seterusnya. Oke, ini Mbak, jadi kami di Sragen kan sudah terbentuk namanya Jatam. Jatam itu singkatan dari Jamaah Tani Muhammadiyah Sragen. Kami punya anggota itu lebih dari 200 orang, Mbak. Dan untuk produksi, kami kan sebetulnya bukan menyiapkan untuk COVID, tapi kami menyiapkan untuk stok zakat fitrah sebetulnya. Sehingga kami sudah kerjasama dengan di sini kami dengan BMT Hira
itu sebagai penyandang dana, kami sudah membeli produk-produk petani itu mulai akhir Februari, Mbak. Yeah. Jadi akhir Februari sampai dengan pertengahan Maret kami sudah punya stok gabah yang cukup. Sebetulnya kami ingin tadinya untuk zakat fitrah. Namun dengan adanya COVID ini kami alihkan untuk distribusinya itu mulai dari PRN di Sragen, kemudian Lazismu Sragen, sampai ke Aisyah Pusat, Mbak. Ya. Itu yang kami disebutkan. Ya, tadi yang saya sebutkan jumlahnya dari catatan itu 35 ton sudah. Ya. 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 Lanjut satu lagi, Pak. Kalau tentang beras dan produksinya kira-kira masih cukup bulan kapan, Pak? Kebetulan Sragen adalah lumbung padi, Mbak. Jadi kedua di Jawa Tengah. Sehingga stok padi di Sragen itu melimpah. Hanya kalau khusus yang produknya petani-petani dari anggota Jatam itu tadi sudah terdistribusi. Tapi misalkan ada pesanan dan lain-lain untuk kebutuhan, kami masih punya banyak stok. Karena begitu stok kami tersalurkan, kami membeli lagi. Karena kami sistemnya ada dua, namanya ring 1, ring 2 gitu, Mbak. Ring 1 itu khusus produksi petani Muhammadiyah. Nah, ring 2 itu kami bermitra dengan anggota Jamaah Tani Muhammadiyah, tapi mereka sudah punya selepan, Mbak. Punya selepan. Sehingga hasil selepan dari anggota Jamaah Tani kita beli begitu. Sebagai ring 2. Sip. Oke, matur nuwun sangat Pak Fatur. Saya ingin pindah ke pembicara yang kedua. Pak Fatur, nanti kita lanjut, Pak. Pindah ke yang kedua, pembicara kedua. Pak Husni Tamrin, ini soal ayam. Bagaimana Pak Husni? Ayamnya masih sehat-sehat? Produksinya bagaimana? Bisa kejual apa enggak, Pak? Mungkin bisa diceritakan, Pak Husni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya sampaikan pertama, saya sebenarnya bukan peternak. Tetapi kita mengkoordinasi Jamaah Ternak Muhammadiyah. Sama seperti Mas Fatur tadi. Jadi kita ada Jatam juga. Cuma kalau Mas Fatur itu Jamaah Tani Muhammadiyah, kalau kami itu Jamaah Ternak Muhammadiyah. Yang terdiri dari 5 kelompok di Kabupaten Klaten. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang, average rata-rata. Rata-rata kelompok itu per anggota itu memelihara 100 ekor. Sehingga dikalikan 50 orang itu sekitar 5.000 ekor per bulan. Tetapi kemudian pola pemeliharaannya dipakai durasi per minggu, per week. Setiap 1 minggu itu 1 kelompok. Sehingga ketersediaan di pasar nanti hanya sekitar 1.000 ekor per 1 minggu. Itu pun jika ayamnya semuanya hidup atau sehat, sesuai standarnya. Itu yang pertama yang harus kami sampaikan. Kemudian yang kedua, kita menjualnya ayam khusus ini, tidak seperti ayam yang terjual bebas di pasar. Maka kita branded dengan nama Bronik, broiler organik. Ya, karena ini Jamaah Ternak Muhammadiyah dan hanya satu-satunya sementara ini di Indonesia, baru di Klaten ini, maka kita branded dengan nama Bronikmu, broiler organik produksi Muhammadiyah Klaten gitu. Kelebihannya adalah rendah kolesterol, rendah lemak, dan seratnya lebih besar, lebih padat ketimbang serat broiler konvensional. Itu kelebihan ayam ini. Dan ini diberikan makan dengan makanan yang dicampur
ramuan Jawa, ada jahe, ada kunyit dan sebagainya itu. Campuran untuk makan itu di samping dengan disemprot dengan asam amino. Asam amino itu produknya juga produk buah-buahan. Sehingga makanan ayam ini tidak terkooptasi dengan makanan kimiawi. Hasil lab yang kita sodorkan, yang kita sampaikan dari Skovindo itu, bahwa kandungan kimia di dalam ayam ini terkurang sampai 90%. Saya tidak berani matur 100%. Karena visual kadang-kadang berbeda dengan yang tidak nampak begitu. Itu yang pertama yang harus kami sampaikan, sehingga kita harus pengenalan produk di awal. Yang kedua, tentang pemeliharaan kehidupan ayam. Kalau dulu di uji coba itu kita sampai pada tingkat kematian zero mortalitas. Tetapi faktualnya setelah berjalan ternyata ayam ini kematiannya cukup tinggi juga. Sampai kemudian 5-10%. Sehingga apalagi nanti jika kalau kemudian pas cuacanya tidak tentu kayak gini, siang panas, tiba-tiba sore hujannya sangat lebat, tanpa sebab apapun tiba-tiba ayam mati. Ini yang kemudian menjadi problem di lapangan. Salah satunya itu kemudian pertumbuhan kurang. Kalau 1 bulan itu biasanya pertumbuhan sampai 1,7 kilo, tetapi kadang-kadang hanya sampai 1,1 sampai 1,4. Sementara harusnya di dalam teorinya itu harus 1,7 sampai 2,0. Itu yang kemudian membuat perkembangan produksi ini menjadi tidak stabil. Pada tingkat penjualan, tingkat pasar maksud saya, beberapa minggu terakhir ini memang ada masalah serius. Jadi COVID-19 ini mengganggu cukup signifikan dengan perkembangan pasar. Karena akhirnya pasar lauk gitu ya. Kalau Mas Fat tadi ngomong kalau pasar berasnya sangat baik, ini pasar lauknya jatuh. Ayam sempat di harga per kilo Rp10.000. Tetapi kita nggak berani jual kalau 10.000. Akhirnya kita sambat dengan teman-teman di MPMPP untuk mengalokasikan ini sebagai program. Yang itu pasar sementaranya begitu. Di samping juga ada pasar-pasar lokal yang bisa membeli dalam jumlah kiloan lebih besar, tetapi volumenya sedikit. Sehingga jumlah ayam kita yang per minggu itu sekitar 1.000 ekor itu tidak tertutup pasarnya. Di lapangan pasarnya bisa per kilo 22.000. Tapi kalau itu kita bahasa Jawanya jaga nih pasar lapangan ya tentu tidak nutup. Sampai hari ini kita sudah produksi beberapa kali. Terakhir kemarin kita produksi sampai sekitar 1.500 sampai 2.000-an itu yang kita jual keluar ke PP itu 1.200-an ekor. Tetapi kita memang harus olah karena tidak bisa sekarang kita produksi sekarang kita pasarkan. Kita olah menjadi ayam ungkep kemarin. Jadi itu ya ayam ungkep itu yang mungkin sampai di PP Aisyah, sampai di teman-teman itu tentu mungkin rasanya tidak segar lagi karena kita sudah ungkep dulu, kemudian kita masukkan freezer, cold storage-nya, mungkin cold storage-nya juga karena pinjam kualitasnya tidak cukup bagus sehingga hasilnya juga tidak maksimal, tetapi kita sudah berikhtiar itu. Yang terakhir dari produk ini, jadi kita masih berupaya karena ada kendala juga kemarin, kendala permodalan. Jadi kendala permodalan kita masih masih belum siap modal secara maksimum yang sesuai yang kita rencanakan. Ada beberapa problem yang kita tidak bisa ceritakan di forum ini, problem permodalan nanti kita cerita di luar. Jadi di ternak ayam itu 1 kali beternak harus ada siap modal untuk ternak yang kedua. Karena ternak yang pertama tentu tidak berhasil. Sehingga harus ada regulasi yang perputaran yang pas sehingga ternak ayam ini menjadi continuity dan sustainability. Jadi semakin bersambung begitu. Nah, ini belum bisa di kami karena kendala permodalan. Ternak pertama kemarin kita dibilang gagal karena kondisi awal COVID itu kan semuanya drop. Seluruh pasar apapun makanan kecuali beras yang disampaikan Mas Fat tadi itu drop semua. Dengan PHK banyak sehingga daya beli masyarakat juga menurun sehingga ya menurun juga kecuali jadi program seperti kemarin jadi tidak menurun.
Jadi itu beberapa hal yang kami pasarkan sementara itu dengan lokalan-lokalan kecil-kecil. Cuma kalau dalam jumlah besar tentu harus dengan program. Kalau tidak dengan program sementara ya berat juga. Sementara ini kita punya di sebelum Idul Fitri nanti insya Allah kita punya sekitar 1000-an ekor. Semoga tidak ada masalah karena pertumbuhannya juga tidak sama. Kemarin asumsi pertumbuhan untuk 30 hari itu bisa 1,6, 1,7, ternyata hanya 1,2, 1,3. Idealnya ayam ini dipetik dalam hitungan panen itu 32 sampai 35 hari. Secara teoritis umur sekian itu akan terbobotkan memiliki bobot sekitar 1,7 sampai 1,8 secara teoritis. Tapi kondisi cuaca, kondisi geografis, dan klimatologis ini yang tidak tentu menjadi pengaruh terhadap pertumbuhan ayam. Saya kira itu dulu, nanti bisa kita sambung lagi, Bu. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Husni, penjelasannya kita ikut prihatin tentu saja. Padahal kami juga masak ayam dulu Pak, sebenarnya emak-emak ini, ibu-ibu ya, banyak kita juga masih mengkonsumsi tentang ayam itu. Sebenarnya kalau dari sisi konsumsi kelihatan biasanya puasa Ramadan ini konsumsi terhadap ayam, telur itu makin naik biasanya ya Pak ya. Tapi karena ini tidak biasa, mungkin ada sesuatu yang memang harus ada treatment khusus. Sekarang sama Mas Doni, Mas Ahmad Ramadoni. Mas Ahmad, tadi mendengarkan dua penjelasan dari ceritanya Pak Fatul yang beras. Wah, ternyata beras malah memberikan berkah karena banyak yang butuh. Tapi beda dengan urusan lauk, Pak Husni, ada beberapa kendala ternyata dari ayam. Dan saya percaya bukan hanya urusan ayam, tapi juga banyak yang butuh market dan kemudian ada masalah. Nah, dari sisi cerita dua ini, mungkin apa yang bisa Mas Doni sampaikan, dan apabila ada presentasi bisa ditongolin lewat layar. Kalau nggak ada, nggak apa-apa kita cerita. Monggo Mas Doni, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Karena saya tidak di lokasi saya sendiri, jadi memang tidak menyiapkan presentasi. Tapi dari diskusi atau apa yang disampaikan oleh Mas Fatul dan Mas Husni tadi memang itu menjadi keprihatinan bersama. Saya hanya ingin mencoba untuk mengurai dari 3 hal yang itu menjadi judul kita pada saat ini, yaitu antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara umum, kita bicara secara umum, untuk produksi saya kira tidak ada masalah. Dalam artian begini, pada bulan-bulan ini, 2-3 bulan terakhir, selain ada COVID, kita tidak ada kejadian-kejadian luar biasa yang itu menjadikan produksi pangan kita turun atau anjlok. Itu tidak ada. Misalnya hama misalnya, atau kemudian banjir misalnya, atau meskipun di Aceh kemarin ada banjir, tapi saya kira secara umum itu tidak banyak berpengaruh terhadap produksi pangan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan distribusi, ini yang kemudian menjadi masalah. Karena apa? Adanya himbauan pemerintah terkait dengan pembatasan mobilitas, PSBB, atau kemudian himbauan untuk bekerja dari rumah, sekolah-sekolah diliburkan dan sebagainya, itu memang menghambat proses distribusi pangan dari produsen ke konsumen. Karena memang distribusi ini membutuhkan mobilitas. Nah, yang dibatasi adalah mobilitas. Itu otomatis kemudian membuat proses perpindahan pangan dari produsen ke konsumen itu menjadi terhambat. Ini yang kemudian bisa menjelaskan mengapa pada awal-awal pemerintah saat mengumumkan adanya COVID, kemudian mengumumkan himbauan untuk bekerja dari rumah dan sebagainya, atau pembatasan mobilitas, itu kemudian harga ayam, saya ingat pada saat itu anjlok sampai mungkin 50% atau setengahnya, atau bahkan lebih di beberapa tempat. Bahkan beberapa petani beras, petani padi itu pun juga mengalami hal yang sama, karena pada saat itu di beberapa lokasi itu
sedang ada panen. Tapi kemudian karena orang panik ketika awal himbauan pemerintah untuk membatasi mobilitas, orang panik kemudian pada titik itu juga hasil panen itu tidak terbeli, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian lambat laun ini menuju ke arah stabil ya, naik kemudian ke arah stabil, meskipun belum kembali kepada harga yang awal. Untuk beras memang saya kira masih masih relatif stabil karena itu memang makanan pokok orang Indonesia. Jadi berapapun harganya saya kira itu masih orang akan tetap beli. Kemudian yang ketiga dari sisi konsumsi ini yang kemudian juga menjadi masalah karena konsumsi memang turun pada saat ini. Jadi ini memang anomali. Kalau kita memang saya sepakat dengan Bu Henning tadi bahwa pada saat Ramadan atau bulan puasa itu sebenarnya adalah saat-saat di mana konsumsi masyarakat Indonesia itu berada pada titik paling puncak, kira-kira gitu. Ya. Jadi semua naik. Memang puasa itu harusnya mengurangi konsumsi. Hitung-hitungannya konsumsinya berkurang karena ada puasa. Atau karena tidak ada proses konsumsi dari paling tidak 12 jam, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata naik. Ya secara umum memang konsumsinya naik. Karena ada doktrin bahwa kalau kita menyediakan berbuka atau makanan untuk buka puasa orang itu kira-kira pahalanya banyak. Ini yang kemudian salah satu menjadi mendorong orang meningkatkan konsumsi untuk dibagikan pada orang lain dan sebagainya. Tapi untuk puasa kali ini ya memang turun berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya. Pada kelas menengah atas, berpendapatan menengah ke atas, itu saya kira sekarang turunnya itu menjadi pada level mereka mengkonsumsi yang sifatnya dasar, basic. Ibaratnya yang penting kenyang kira-kira itu. Karena ke depan ekspektasinya wabah ini tidak akan selesai dalam 1-2 minggu atau mungkin masih akan berlangsung sangat lama. Tapi pada level berpendapatan menengah ke bawah, ya memang tidak ada yang digunakan untuk membeli pangan kira-kira itu. Sehingga secara agregat konsumsi pangan itu menjadi turun. Nah, ini yang kemudian bisa kita rasakan dampaknya pada saat ini terkait dengan wabah. Itu. Saya ada beberapa kajian yang sedang berjalan pada saat ini. Ada satu hal yang cukup menarik misalnya bahwa kecenderungan rumah tangga saat ini itu pada saat wabah itu ada beberapa prioritas yang mereka akan simpan di rumah. Artinya stok. Yang pertama adalah beras, jelas. Mereka akan selalu menyimpan beras dan selalu menjaga persediaan beras itu selalu ada. Kemudian yang kedua, prioritas kedua itu adalah telur. Prioritas kedua itu telur. Ya, telur adalah salah satu bahan pangan lauk misalnya. Jadi kalau orang Indonesia mungkin kalau makan nasi sama telur dadar itu sudah cukup lah, itu sudah kenyang gitu, seperti itu, dan sudah ayem, sudah merasa nyaman. Nah, telur karena memang masa simpannya relatif lebih lama. Kemudian prioritas ketiga itu adalah minyak goreng. Nah, karena telur dadar jadi ya telur minyak goreng. Kalaupun tidak ada minyak goreng masih ada telur rebus kira-kira itu. Rebus ya. Ya, itu menjadi salah satu bahan pangan yang prioritas untuk disimpan. Bahan pangan yang lain seperti misalnya daging, kemudian sayur mayur, apalagi sayur mayur agak sulit, masa simpannya relatif pendek. Itu juga tidak menjadi prioritas bagi rumah tangga pada saat ini, rumah tangga konsumen. Sehingga daging ayam broiler misalnya itu bukan prioritas 3 besar, itu masih di bawah itu. Karena memang penyimpanannya masih agak sulit bagi rumah tangga. Size-nya yang relatif besar dan sebagainya. Ini menjelaskan mengapa kemudian brownies-nya Mas Husni itu agak sulit untuk laku di pasaran. Karena brownies-nya Mas Husni itu menyasar konsumen menengah ke atas. Ini sudah produk yang relatif advance kira-kira itu, tidak hanya sekedar broiler, tapi ada organiknya, dikasih jamu lagi itu. Jadi mungkin ada khasiat-khasiat tertentu yang itu mungkin berguna untuk kesehatan kita. Tapi ya, karena menyasar pada konsumen menengah ke atas, dan menengah ke atas pada saat ini mereka fokus pada penyediaan basic, maka ini tidak akan sulit untuk terbeli kecuali dengan pemasaran yang atau distribusi yang relatif tertutup. Relatif tertutup itu artinya berbasis jaringan, berbasis program, dan lain sebagainya. Saya kira itu. Misalnya begini,
mengapa konsumsi kelas menengah atas itu turun misalnya? Dari data dari kajian yang kami lakukan itu orang cenderung banyak mengkonsumsi pangan, terutama untuk pangan-pangan yang sifatnya telur, daging dan sebagainya itu ketika berada di luar rumah, beli di restoran, beli di warung, kemudian ada kegiatan kantor, ada kegiatan syukuran, ada kegiatan pernikahan dan sebagainya. Dan pada saat ini semua itu tidak ada. Semua tidak ada, sehingga orang kemudian kembali ke rumah makan makanan yang ada di rumah. Di rumah itu kecenderungan untuk menyimpan bahan makanan itu sangat terbatas. Misalnya rumah tangga, misalnya punya kulkas, ya kulkasnya cuma satu kira-kira gitu. Bukan kulkas yang sifatnya digunakan untuk bisnis atau untuk usaha. Ini yang kemudian membatasi mereka untuk menyimpan lebih banyak, sehingga konsumsinya terbatas. Saya kira itu untuk sementara. Sehingga pada saat ini kalau kita bicara level produksi, sebenarnya tidak ada masalah. Kecuali mungkin beberapa bulan ke depan terkait dengan input, dengan supply dan sebagainya, itu mungkin menjadi masalah. Tapi untuk saat ini saya kira tidak masalah. Ini menjelaskan mengapa Mas Fatur masih dengan senang ini berasnya laku banyak, kira-kira itu ibaratnya seperti itu. Tapi memang ini tidak ada masalah. Di Sragen juga tidak ada bencana alam, tidak ada banjir, tidak ada hal-hal yang mungkin mengganggu produktivitas. Tapi di sisi yang lain, distribusi dan konsumsi ini yang kemudian menjadi masalah untuk wabah kali ini. Saya kira itu sementara. Oke, iya. Terima kasih banyak Mas Doni. Jadi saya pikir Mas Doni sudah menjelaskan tentang 3 hal tadi dan apa-apa yang sebenarnya menjadi tantangan, tapi sekaligus sebagai pengingat bahwa produksi yang sifatnya untuk kriteria kelas menengah ke atas untuk saat ini konsumennya. Nah, sekarang saya ingin memberi waktu buat penanya, kalau ada penanya, tapi saya sebenarnya masih penasaran, tapi saya ingin undang dulu penanya. Siapa yang akan bertanya, silahkan angkat tangan. Di sini boleh, melalui pesan grup silahkan juga boleh. Ada yang ternyata suaranya Pak, menurut Mas Ramli suaranya nggak kedengar. Oke, Pak, sebelum kalau tidak ada pertanyaan, minta tolong untuk teman-teman, untuk para peserta yang ada pertanyaan bisa angkat tangan atau bisa tulis di Zoom group chatting. Jadi yang ada itu kan ada chatnya, bisa nulis di situ. Tapi kalau belum ada pertanyaan, saya mau balik lagi ke Pak Fatur nih. Pak, kalau begitu urusan beras ini aman, gitu ya. Nah, kalau dari sisi, kan yang salah satu tadi yang disampaikan oleh Mas Doni adalah pada saat distribusi itu memerlukan pengangkutan. Nah ini kan COVID, emang Bapak bisa wirawiri gitu, apa namanya, aman ya ngangkut ya. Silahkan Pak Fatur, itunya dinyalain dulu Pak, mute-nya dinyalain dulu. Ya, dinyalain dulu Pak, mute-nya. Nah, oke. Jadi, sampun. Ya, sudah. Gini Mbak, jadi kebetulan kita distribusinya pertama lokal Sragen. Dan kebetulan untuk distribusi atau pengangkutan bahan pangan kan tidak terkendala Mbak. Nah, jadi tidak dicek, tidak ada, kalau tahu bahwa bahan makanan otomatis bisa jalan terus. Kemudian yang kedua, kami kirimnya itu distribusinya ke Solo, Mbak. Ke Solo, utamanya di UMS. Itu juga lancar, karena ya tadi. Kemudian yang ketiga, kami kirimnya ke Jogja. Alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi walaupun kami pakai truk, kirim ke Jogja, tapi baik dijumpai dengan Pak Polisi maupun apa, karena kita bawanya bahan pangan sehingga dilonggarkan. Sehingga secara teknis itu untuk
distribusi kami tidak ada kendala. Begitu, Mbak. Punten, kalau harga lebih murah apa lebih mahal, Pak Fatur? Kami harga stabil biasa, Bu. Jadi tidak J. naikkan dan tidak kami turunkan. Begitu. Oh. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti kita masih bisa makan nih kalau ada Pak Fatur. Aman. Insya Allah. Amin. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silahkan angkat yang mau bertanya. Oke, saya balik lagi sekarang ke Mas Husni Tamrin. Terus Mas Husni, ini kalau tadi kendalanya seperti itu, berarti jenengan ini dong rugi, Pak. Punten, Pak. Terus rugi nih jenengan kalian sedulur-sedulur semua. Situasinya seperti ini, terus gimana cara ininya, apa namanya, mengantisipasi agar kerugiannya tidak turun terus gitu, Pak? Nih. Oke, terima kasih. Jadi kalau Broniq itu awal ini kan namanya program pemberdayaan ya. Jadi belajar prinsipnya. Kalau belajar itu tidak ada kata rugi insya Allah. Karena trial and error yang kita gunakan ini kan belum diproduksi oleh manapun yang namanya Broniq ini. Sehingga kita coba tes case di Klaten ini memproduksi ayam namanya tetap broiler tetapi kita kelola dengan organik. Sehingga ilmu itu yang paling mahal. Jadi di 50 orang di 5 kelompok itu memiliki pengetahuan ini yang tidak bisa dihargakan dengan rupiah. Itu yang kemudian saya bilang tidak rugi. Meskipun kalau harga materialnya jelas rugi. Kalau harga materialnya jelas rugi karena pernah kita jual itu teman-teman jual per kilo 14.000. Sehingga ketika 14.000 kan jauh dari ongkos produksi kita yang sekitar 19.000. Sehingga saya sampaikan ke teman-teman DPP kemarin, yang ini terus ya habis kita. Akhirnya dibeli oleh teman-teman PP dengan ungkep tadi. Kalau direkayasa dengan ungkep itu kan akhirnya membuat barang ini punya nilai tambah. Sehingga kemudian values-nya menjadi meningkat, tidak lagi menjadi ayam ayam mentah lagi, tetapi sudah ayam masak sehingga harganya juga bertambah. Sehingga tidak rugi. Kalau kemudian bicaranya rugi rupiah ya tentu rugi. Cuma kalau kemudian bicaranya adalah values, nilai, insya Allah tidak rugi. Tapi kalau nominal rugi. Jadi kalau misalkan kita produksi 20.000, kita sekarang ini hanya mendapatkan uang sekitar 10-12.000. Sehingga rugi. Tetapi insya Allah kalau nanti kita bisa ternak periode berikutnya, setelah kemudian kapitalnya atau modalnya terkumpul yang kemarin, ditambahkan modal yang dari kita merencanakan dari program nanti, insya Allah bisa tercover. Karena memang beternak ayam itu tidak sekali langsung untung, tetapi bisa 2 kali, 3 kali baru kemudian bisa normal gitu. Begitu, Mbak Ning. Matur nuwun Pak Husni. Di sini ada dari Kalimantan Timur, ada Pak Heru, ada Pak Margono dari Papua. Mungkin bisa dapat cerita nih yang dari jauh. Pak Margono dari Papua. Assalamualaikum Pak Margono. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Margono. Tadi mendengarkan 2 cerita, ini kan dua-duanya kebetulan itu di Jawa. Kalau di Papua, pola produksi, distribusi, dan konsumsi untuk makanan bagaimana kabarnya Pak? Selama ini yang kami pantau di lapangan, produksi dan distribusi makanan aman. Karena beras juga ada lumbung di Papua, yaitu di Kabupaten Merauke. Nah, kemudian rata-rata masyarakat kami di Papua itu kan banyak tanaman perkebunan. Jadi bangsa kakao, kelapa sawit. Nah, sebagian juga ada yang menanam palawija. Tapi yang tanaman pokok dari masyarakat Papua itu juga yang namanya ubi-ubian. Nah, ini stoknya cukup. Nah, pemerintah Provinsi Papua telah membantu menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19. Dan Muhammadiyah bagian dari
lembaga kemasyarakatan yang diberi wewenang, diberi tugas oleh pemerintah provinsi untuk menyalurkan bantuan tersebut. Ya. Nah, sementara Provinsi Papua baru mengkonsentrasi pada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kerom, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Kenapa tidak ke kabupaten di luar? Karena sementara akses ke kabupaten lain itu sedang putus. Jadi lewat laut maupun udara dan darat sedang diberhentikan. Sehingga aksesnya terbatas. Dan melalui alokasi dana desa, Bupati dan Wali Kota di seluruh Provinsi Papua sudah melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, saya sebagai bagian dari masyarakat juga dapat bagian dari 20 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Itu sudah kami terima sebagai bagian dari masyarakat. Nah, dari sekitar tempat tinggal kami, masyarakat aman, pertanian termasuk buah-buahan, kemudian sayur mayur, stok melimpah. Cuma kami masih kekurangan stok dalam telur. Telur ini ternyata sempat kosong, perlu didatangkan dari Surabaya kali ya, karena naik kapal laut, menggunakan kapal Pelni, di drop ke Pelabuhan Jayapura. Itu barangkali kisah yang bisa saya sampaikan untuk Provinsi Papua. Terima kasih. Pak Margono, banyak. Oke, siap. Ya. Pak, satu lagi pertanyaan. Kalau di Papua kan tidak semuanya makan beras, ya. Iya. Kalau sepengetahuan kalau dari sosiologi gitu ya, itu kan tidak semua masyarakat makan beras. Jadi kelihatannya memang bukan beras sebenarnya, tapi selama masih ada ubi-ubian masih bisa berlangsung. Nah, apakah urusan ubi-ubian juga masih aman, Pak? Kalau ubi menurut saya tetap aman, karena petani yang dari transmigrasi juga menanam ubi. Tidak masyarakat asli saja. Para petani yang dari masyarakat transmigrasi itu juga menanam ubi-ubian. Ya. Oke. Ya. Sehat-sehat selalu di Papua ya Pak Margono. Terima kasih Mbak. Insya Allah semua sehat, aman-aman. Alhamdulillah. Semangat untuk Muhammadiyah. Ya Mbak. Ini yang senyum-senyum nih dari Pak Heru Setiawan. Punten Pak Heru mau menyampaikan sesuatu, bisa bertanya atau mau sharing. Silakan Pak Heru Setiawan. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa didengar nih ya. Bisa Pak, bisa mendengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan yang sangat strategis sebetulnya ini, karena walau bagaimanapun juga ketahanan pangan lokal ini menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari ketahanan nasional. Kalau untuk Provinsi Kalimantan Tengah memang kami informasikan lumbung padi ada di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Namun di daerah lain pada tahun 2019 kemarin sudah ada program-program terkait cetak sawah. Memang kami hanya mendengar informasi secara detailnya belum, cuma mendengar informasi dari pemberitaan dan sebagainya, dan mengikuti COVID-19 ini terkait dengan ketahanan pangan kita. Dan untuk saat ini di Kota Palangkaraya sendiri tempat kami lagi menjalankan PSBB, artinya PSBB ini telah berlangsung dan kondisi ini memang mempengaruhi pangan yang pasti ya, mengenai pangan. Tetapi masih aman di Kota Palangkaraya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya, karena memang banyak surplus dari lahan-lahan pertanian termasuk padi, sehingga beras di Provinsi Kalimantan Tengah kelihatannya mencukupi dan aman untuk sampai
menjelang Idul Fitri nantinya. Dan memang ada beberapa produk beras yang berasal dari Kalimantan Selatan maupun dari Pulau Jawa. Yang dari Pulau Jawa memang beberapa tempat masuknya dari Kabupaten Kota Waringin Timur ya di Sampit dan juga Kota Waringin Barat di Pangkalambun. Demikian juga ada yang melalui di provinsi tetangga yaitu di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dan ini masih terus saja kalau sembako dan sebagainya masih terus bisa masuk dan ini tidak berpengaruh terkait dengan pangan untuk saat ini. Untuk saat ini ya, sekali lagi untuk saat ini. Dan mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu aja. Ya, wabah ini cepat berlalu sehingga kehidupan normal bisa kita jalani lah seperti biasanya. Tapi yang pasti ketantangan di Provinsi Kalimantan Tengah masih aman. Demikian, Bu Hening. Terima kasih banyak Pak Heru Setiawan. Ini karena kita memang pesertanya tidak terlalu banyak, jadi saya lebih suka untuk dan mohon izin untuk bertanya langsung dan ngobrol gitu ya. Nah sekarang tapi nanti jangan lupa Mas Doni siap-siap karena saya akan putar lagi balik ke Mas Doni nih dari narasumber serta partisipan yang ada di sini karena ternyata beberapa poin penting mesti saya balik tanyakan ke Mas Doni sebagai pengurus yang ngurusin tentang pemberdayaan ini. Nah, sekarang juga ada Pak Dwi dari Kalimantan Timur. Assalamualaikum Pak Dwi, bisa dengar suara kami? Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, bagaimana Kalimantan Timur soal urusan pangan ya, baik produksi, distribusi maupun konsumsinya? Ada kesulitan kah atau masih normal atau jangan sampai kelaparan Pak? Iya. Ya, silakan Pak, silakan. Saya di PWM Kaltim di anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Tadi dapat info dari di grup Sang Surya Provinsi Kaltim ada acara ini mengenai pangan. Kalau Kaltim sih insya Allah alhamdulillah selama ini masih lancar. Harga gula masih sekitar 735.000 per 50 kilo per 150 kilo. Jadi tapi dijual ada kemarin juga ada yang operasi di kantor pertanian itu 12.500 per kilogram untuk gula pasir. Kalau beras di kisaran 10.000 per kilogram yang dijual juga, ada juga yang sampai 17.000 dan sebagainya. Kemudian kalau bantuan pemerintah, kebetulan saya juga RT, kemarin juga meminta data dari kelurahan, saya daftarkan, kebetulan ada 2 rumah tangga, 2 kakak dapat dari yang dari pemerintah nasional dapat dengan gambarnya ada bantuan Istana Presiden, nah itu kan. Kalian rakyat ada capnya kan. Kalau gara-gara itu lama Pak. Iya, bikin nyablonnya lagi kan. Iya. Yang dari Pemprov, tapi dia kelurahan juga mendatanya sangat ini. Kalau yang sudah dapat dari karena juga keterbatasan, jadi dijatah. Jika sudah dapat dari nasional, nanti ada yang dari Pemprov juga mengcover lagi yang kurang. Nanti dari kota juga ada anggarannya juga. Kalau di Kaltim, setahu saya teman-teman saya juga di PAN, informasinya kalau dana untuk COVID ini ada sekitar pengalihan sekitar 500 miliar yang diberi Kaltim untuk fungsi kesehatannya, untuk untuk kegiatan kesehatan, kemudian pendidikan, sama antisipasi untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Ada sekitar 500 miliar dialihkan dari bidang lain untuk penanganan COVID. Kalau harga pasar yang saya ketahui kemarin juga sempat ke pasar untuk di Kota Samarinda. Kalau harga di sini sekitar 1.000 sampai 120.000 per kilogram. Jahe putihnya sekitar 40. Itu aja Bu informasinya. Kalau beras ya dari kita umumnya dari Sulawesi sama dari Jawa Timur sepertinya, dari Surabaya. Lokal juga ada, cuma masih didatangkan dari luar. Makasih Bu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Dwi dari Kalimantan Timur. Jadi kalau
Maaf, bisa dengar suara saya? Halo? Bisa dengar suaranya? Halo. Iya. Bisa, oke. Bisa. Ya, bisa. ya, Bagus, bagus. Sip. Nah, kalau lihat tadi ternyata dari Papua, dari Jayapura, kemudian Kalimantan Timur, dan ini yang dua ada di Jawa ya, Jawa Tengah khususnya, itu kelihatannya aman-aman aja. Berarti kalau karena dampak COVID ini sebenarnya yang nggak aman itu kayaknya di kota atau di Jakarta kelihatannya ya. Tapi nggak ada orang di Jakarta di sini. Saya orang Jakarta, Pak, KTP Jakarta, tapi menjadi mudik. Kenapa mudik ya? Karena rumah saya ada di Banten. Yang bahaya itu penyakit Bu, penyebaran wabahnya, karena sudah di Kaltim sudah masih naik terus ini grafiknya yang sakit 200-an. Dengar Bu? Halo? Iya, dengar Pak, dengar. Halo? Dengar Pak Dwi. Jadi yang harus ditanggulangi, yang diwaspadai ini penyakitnya, karena di Kaltim sendiri saya lihat belum ada penurunan. Ini udah sampai 200 yang positif, yang PDP juga nambah. Nah, kemudian masalah ini kan APD, kemudian kesehatan nih seperti di sini di pasaran mesti 2.700.000 itu N95 itu. Padahal dari 3M cuma 275.000 tuh per box isi 20. Kalau di pasaran dijual-jual oleh pedagang itu sudah 2,5 juta per box. Jadi harganya tidak wajar sekali. Nah, APD juga produksi mesti banyak di Jawa sepertinya. Nah, itu harus juga ada syarat izin edarnya, AKD dari Kementerian Kesehatan, kalau mau dipakai di rumah sakit. Nah, tukang-tukang jahit biasa itu belum bisa itu untuk dipakai di ruang medis. Kalau yang penjahit konveksi biasa, itu hanya untuk keperluan di ruang non medis yang untuk nyemprot atau apa. Tapi kalau yang untuk yang menangani penyakit itu harus ada izin edarnya dari Kemenkes. Dan itu proses prosedurnya untuk membuat izin edar harus ke Kemenkes. Nah, ini kan Indonesia luas. Itu yang juga harus diantisipasi oleh Menteri kita kan, koordinator itu ya, Pak Muhajir kan, pemberdayaan masyarakat itu. Itu yang perlu diwaspadai jika penyakit ini semakin kemudian kapasitas rumah sakit terbatas, nah APD terbatas, nah itu yang bahaya. Apalagi pemerintah pusat katanya membuka lagi jalur transportasi, wadah. Ini udah mulai ramai lagi nih kota. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Dwi. Oke, Bapak dan Ibu yang kami cintai, tadi ada beberapa informasi dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa, dan juga dari Papua. Mas Doni, dari alur obrolan Bapak dan Ibu semuanya, kelihatannya kalau dari Muhammadiyah yang ngomong aman Pak ya, aman ya Mas ya. Saya nggak tahu, ini karena dari Muhammadiyah kayaknya aman gitu ya, tapi mungkin saya nggak tahu menurut panjenengan, menurut Mas Doni, jadi dengan situasi seperti ini dari Mas sendiri di bagian NPM yang ngurusi tentang pertanian, pembelajaran apa yang paling kuat dari 3 sharing yang kita dengar baru saja? Mas Doni, kami persilahkan. Ya, jadi sebenarnya ini momentum yang cukup bagus saya kira kalau kita melihat dari sisi positif kenapa kemudian wabah ini melanda di Indonesia. Kalau terkait dengan bidang pangan, saya kira ini momentum cukup bagus untuk kita bisa membenahi tata niaga pangan. Tata niaga itu bagaimana jalur dari produsen ke konsumen, kemudian bagaimana kita bisa memproduksi hal-hal yang itu esensial atau penting bagi kita sendiri. Diproduksi sendiri kira-kira itu. Kalau dalam hal pangan ya artinya makanan-makanan pokok yang memang biasa kita makan ya sebaiknya bisa kita produksi sendiri. Jadi begini, saat ini saya kira kenapa ini menjadi momentum yang bagus karena pertama ekspor impor tidak atau banyak hambatan ekspor impor karena negara-negara terutama eksportir pangan itu sudah mulai membatasi mengekspor pangan karena mereka berjaga-jaga untuk ketersediaan domestik mereka selama sekian bulan atau sekian tahun ke depan. Sehingga memang agak sulit bayangan saya kalau misalnya tiba-tiba kita mau impor beras itu pasti agak sulit.
tidak semudah waktu-waktu sebelum wabah ini. Sehingga mau tidak mau saya kira kita juga harus bagaimana memproduksi pangan, khususnya beras misalnya, bagaimana memproduksi sendiri. Itu. Kemudian dari sisi distribusi, tata niaga, pemasaran itu juga menjadi masalah karena kita selama ini seringkali bertubuhkan atau bergesekan dengan adanya mafia-mafia di jalur pemasaran pangan, tengkulak, kemudian dan lain sebagainya yang itu menjadi penghambat antara produsen dan konsumen untuk bisa saling interaksi. Justru menjadi penghambat, bukan menjadi jembatan untuk mempermudah. Itu seperti itu. Saya kira yang dilakukan oleh MPM selama ini, pertama adalah dengan mengorganisir petani-petani. Dalam artian apa? Dengan mengorganisir petani, maka kita tahu basis produksi. Kita punya basis produksi. Misalnya seperti yang di Sragen, saya kira Mas Fatur dan teman-temannya itu menjadi salah satu contoh yang bagus untuk komoditas beras. Kemudian di Klaten misalnya Mas Husni dan kawan-kawan juga saya kira menjadi contoh yang bagus untuk komoditas-komoditas yang lain, misalnya ayam broiler misalnya. Bahkan di Klaten juga ada yang beras juga, gitu, petani beras juga. Itu yang juga sudah mulai mengkoordinir sendiri. Kemudian ketika kita masuk pada level selanjutnya, level memasarkan produknya, memasarkan komoditas, ini seringkali petani kan daya tawarnya rendah terhadap pasar. Karena ada tengkulak, ada bakul, ada mafia di situ, dan lain sebagainya lah. Sebutannya macam-macam. Kalau di ternak itu ada belantik, itu luar biasa. Sehingga kita mencoba untuk model pemasaran yang sifatnya lebih tertutup. Lebih tertutup itu artinya kita petani bisa mendesain harga sendiri, harga produksinya berapa, saya pengen untung sekian, kemudian bisa dijual. Nah, dijualnya kemana? Kalau dijual ke pasar jelas tidak mungkin. Maka kemudian kita juga harus memberdayakan konsumen. Kalau dalam konteks MPM, saya kira konsumen Muhammadiyah itu luar biasa besar, banyak dan ada di perkotaan. Dan rata-rata, atau bukan rata-rata, relatif berpendapatan menengah ke atas. Sehingga tidak hanya sekedar mendapatkan produk yang ada, tapi juga mereka pasti menginginkan hal yang lebih atau ada nilai plus di situ. Misalnya, oh ini produknya petani Muhammadiyah, maka warga Muhammadiyah saya kira dengan akan lebih mudah untuk bisa menerima produk-produk tersebut. Ya. Dengan harga yang relatif fair atau relatif menguntungkan. Dari sisi konsumen tidak merasa dirugikan, tapi dari sisi produsen juga dia sudah merasa untung. Itu model jalur-jalur pemasaran tertutup yang selama ini kita coba untuk dorong ke sana. Sehingga tadi disampaikan oleh Mas Fatur misalnya beras banyak masuk ke UMS karena memang ada pemberdayaan konsumen di situ, artinya konsumen di UMS itu untuk membeli beras Muhammadiyah. Dan saya kira contohnya banyak, di Klaten juga mungkin menjual di jamaah-jamaah pengajiannya Muhammadiyah, atau kemudian yang di Sragen juga seperti itu sudah berlangsung cukup lama. Sehingga ketika terjadi COVID, saya kira ada jaring pengaman sosial yang atau non-government social security net, kira-kira itu. Jadi jaringan pengaman yang itu bukan dari pemerintah, tapi dari jamaah, berbasis jamaah. Sehingga tidak heran jika misalnya tiba-tiba, wah broiler saya tidak laku, brownies saya tidak laku di pasaran nih. Kemudian kontak ke klik, kontak ke jaringan, kontak ke MPM, kemudian bisa didesain, didorong untuk coba diungkep, kemudian ada nilai tambah di situ, bisa dijual atau bisa dimanfaatkan oleh warga Muhammadiyah yang lain. Meskipun dalam program atau kemudian dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Itu saya kira itu menjadi salah satu pendekatan jika kita ingin mengelola tata niaga pangan ini menjadi lebih baik. Selain itu, ke depan saya kira memang ini tidak akan selesai dalam hitungan bulan menurut saya. Jadi tahun saya kira, 1-2 tahun baru bisa kita kembali normal. Artinya kembali seperti biasa. Ya memang mau tidak mau yang namanya wabah karena kita sudah terlanjur terhantam kira-kira gitu. Jadi untuk proses recovery-nya tidak akan lebih mudah. Padahal di sisi lain virus itu selalu menyebar kan kira-kira itu selalu menyebar. Recovery untuk bidang pangan saya kira di Indonesia agak lebih sulit lagi menurut kami, menurut saya pribadi karena apa? Beberapa komponen-komponen itu masih impor. Misalnya kalau saya tidak tahu kalau di beras katakanlah mungkin produksinya tidak masalah, tapi inputnya misalnya ada pupuk, karena kalau di Muhammadiyah sih sebenarnya sudah menggunakan pupuk-pupuk yang relatif
relatif bisa dikelola sendiri, pupuk yang ramah lingkungan itu tidak masalah. Tapi secara umum, kita bicara secara umum. Kemudian untuk broiler misalnya, komponen pakan masih banyak dari impor, jagung misalnya, atau kemudian bumbil kedelai, atau misalnya DOC-nya misalnya itu juga masih hampir masih komponen-komponen impor. Jadi ini agak lebih sulit untuk recovery. Di sisi lain karena tadi saya sudah sebutkan di awal ekspor impor agak menjadi terhambat dalam konteks dalam kaitannya dengan COVID. Maka saya kira salah satu hal yang mungkin perlu digali lagi adalah bagaimana kita bisa membangkitkan kembali pertama sumber daya lokal, sumber pangan lokal yang itu bisa kita bangkitkan kembali. Yang kedua, karena itu sumber pangan lokal, maka jalur distribusinya menjadi lebih lokal. Sehingga tidak harus lintas kota, tidak harus lintas pulau misalnya seperti itu. Itu akan sangat lebih bagus. Saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi sebelumnya bahwa bagaimanapun ketika kita bicara ketahanan pangan lokal itu juga akan mendukung ketahanan pangan nasional. Sehingga untuk menjadi lebih lokal, saya kira ini menjadi momentum yang baik. Kita bisa menginventaris, bisa mengidentifikasi sendiri. Kalau di Sragen, saya kira ya memang sejak dulu memang makannya beras, kira-kira itu. Jadi memang sudah tidak perlu lagi untuk mengidentifikasi hal-hal yang lain, misalnya bukan tidak perlu, tapi mungkin itu sudah cukup untuk bisa mendukung daya dukung di wilayahnya sendiri. Kalau yang di wilayah lain misalnya ubi atau kemudian umbi-umbian dan sebagainya. Kemudian di sisi lain konsumen juga perlu dididik atau diberdayakan atau didampingi untuk bisa mengkonsumsi bahan pangan yang bervariasi, beraneka ragam. Masalah di kita sekarang adalah terutama kalau orang Jawa itu kalau belum makan nasi itu merasa belum makan. Padahal nasinya sudah 2 piring, kira-kira itu. Itu belum merasa bukan. Mungkin makan yang lain, sudah makan ketela rebus misalnya 2 buah, tapi tetap masih merasa belum kenyang karena belum makan nasi. Ini menjadi agak bermasalah karena ketergantungan terhadap salah satu bahan pangan itu menjadi berbahaya kalau itu diakumulasikan. Bayangkan misalnya saudara-saudara kita di Papua yang kalau misalnya tergantung pada beras kan otomatis menjadi sulit karena sejak awal memang makanan pokoknya tidak di beras. Itu contoh saja misalnya. Saya kira itu sehingga sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa ini adalah momentum kalau kita semua ya secara umum momentum untuk membenahi tata niaga pangan di Indonesia. Jadi apalagi sekarang orang kemudian beralih dari jalur membeli secara konvensional ke jalur yang lebih jalur alternatif ya e-commerce misalnya melalui online, melalui jaringan-jaringan sosial media, melalui marketplace. Apalagi kalau di kota-kota besar saya kira sudah semakin banyak itu. Sehingga dengan demikian para dalam tanda kutip mafia-mafia yang biasanya mereka berkeliaran di tata niaga atau di distribusi itu menjadi punya pesaing atau kompetitor yang sangat kompetitif, Di satu sisi produsen juga akan sangat diuntungkan jika dia bisa menjual itu langsung kepada konsumen. Hanya kemudian keberlanjutan itu yang mungkin menjadi tanda tanya. Misalnya contoh ada kawan yang juga beternak telur misalnya itu juga menceritakan bahwa mungkin 2 minggu yang lalu itu ketika harga telur jatuh sampai ke 13 atau 12.000 farm gate atau harga di kandang. Padahal di satu sisi harga di pasar, harga di warung-warung sembako itu masih pada level 18-19. Jadi sangat jauh itu bedanya. Itu dia bercerita bahwa bakul-bakul itu datang ke kandang itu bukan kandang, itu dikontak oleh peternak itu bilangnya begini. Kalau mau dijual dengan harga 12.000 atau 13.000 itu dia bisa beli. Kalau tidak ya nggak mau. Itu kan sudah jadi pressure atau tekanan tersendiri bagi para peternak. Karena dia sudah punya
telur banyak di kandangnya yang sudah panen harian, apalagi dia nggak bisa mengeluarkan barang. Itu kan menjadi salah satu hal yang menjadi rumit juga, itu stres juga. Gitu. Tapi ternyata karena ini sudah mulai penjualan online sudah mulai marak, itu tiba-tiba dia dikontak oleh teman yang lain itu untuk bisa membantu menjualkan dengan harga 17,5 misalnya. Ini kan sudah sangat lumayan, dari 13.000 menjadi 17,5 itu kan sudah naik luar biasa. Padahal harga di pasaran, harga di konsumen pada saat itu sekitar 18-19.000 per kilo. Itu seperti. Hingga kemudian sekarang peternak-peternak sudah mulai bergeser misalnya. Dia juga memberikan fasilitas antar. Tidak hanya sekedar beli di kandang, tapi juga dia bisa antar. Kalau beli sekarang hari ini, kalau beli di kandang 16,5 di Jogja, rata-rata seperti itu. Tapi kalau diantar mungkin bisa sampai 18 atau 19. Tergantung jauh dekat lah seperti itu. Ini salah satu contoh. Dan saya kira kenapa harga beras di tempatnya Mas Fatur juga tidak banyak terdampak oleh adanya wabah ini. Ya mungkin salah satunya selain ini makanan pokok, tapi salah satunya adalah karena penjualan beras yang diproduksi oleh petani-petani Muhammadiyah di sana itu memang konsumennya adalah konsumen langsung atau dijual secara langsung ke konsumen. Yang itu konsumennya adalah konsumen yang relatif sudah diberikan informasi, dibuka wawasannya terkait dengan pangan dan sebagainya, sehingga dia berani membeli beras di tempatnya Mas Fatur dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Saya kira itu yang menjadi catatan. Oke, terima kasih banyak Mas Doni, luar biasa. Jadi nanti ternyata dari masing-masing kita, dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, kemudian Jawa Tengah, kemudian Papua, saya nanti di akhir akan merangkum beberapa hal yang sangat penting yang bisa menjadi spirit teman-teman atau saudara-saudara kita yang bekerja untuk isu pangan. Jadi ini penting sekali. Sebelumnya saya sudah bicara hal yang mirip, tapi dengan Kang Hilman Latif, Ketua Lazismu, dan beliau sudah menyampaikan bahkan sampai pada tahap untuk emergensi pangan harus bagaimana, setelah nanti tahap berikutnya bagaimana, jadi ada step-stepnya. Nah, sekarang saya ingin mengundang, masih ada ada Mbak Rita dan ada Mas Ramli. Bisa dengar suara kita, Mas Ramli atau Mbak Rita? Halo? Halo Mbak Rita? Oke, kalau tidak dengar, kayaknya tidak ada yang dengar. Bapak-bapak ada yang mau menanggapi apa yang tadi barusan disampaikan oleh Mas Doni? Ada 4 hal penting nih. Yang pertama tadi soal tata niaga pangan ya. Kemudian saya sangat tertarik yang terakhir itu bagaimana memotong distribusi dengan pemain-pemain pasar yang gila. Kemudian ada yang nomor 2 tentang bagaimana menguatkan pangan lokal. Sayang di sini tadi Pak Margono udah keluar sebentar, tadi minta izin untuk buka puasa, untuk menyiapkan buka puasa. Padahal saya tadi pengen banget dapetin cerita untuk pangan lokal ada di Papua dan Kalimantan itu seperti apa. Kemudian ada nomor 3 adalah tentang konsumen, konsumsi masyarakat yang harusnya bisa bervariasi, tidak satu aja. Dan yang terakhir itu adalah tentang bagaimana membuat social security net ya, yang itu tidak bersumber dari pemerintah. Oke, tunggu dulu, kita masih punya waktu 7 menit. Oke, panitia kita sampai jam berapa? Oh iya, Mas Ramli mau bicara. Mas Ramli bisa dengar? Iya, kami persilakan Mas Ramli. Halo, sudah dengar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore kita semua peserta Zoom. Ini menarik ini ceritanya nih, walaupun saya tuh mendengarnya sepotong-sepotong, Mbak. Jadi tidak begitu jelas, kadang ada suaranya, kadang tidak ada. Lalu saya ini hanya mereka-reka saja, tapi saya tertarik tadi dengan
peternak kita, Pak Husni ya. Ya. Ya, dia punya, saya juga sebetulnya selaku produksi ayam broiler untuk di Palangkaraya khususnya. Nah, ini saya tertarik dengan adanya ide-ide atau adanya gagasan lagi untuk membuat yang namanya broiler organik. Ya. Ya. Nah, itu mungkin inovasi baru ya, atau karya baru yang cukup menurut saya bagus. Menurut saya bagus, hanya saja yang kami alami sekarang ini untuk peternak di zamannya rezimnya COVID ini, nah ini menjadi suatu kendala untuk produksi. Produksinya tidak menjadi kendala, cuman di bagian pemasarannya yang menjadi kendala karena terkait dengan harganya yang sangat murah sekali. Nah, sebelum-sebelumnya juga untuk broiler ini Kalimantan Tengah memang tidak diproduksi secara keseluruhan di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah pada umumnya untuk kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah. Itu diproduksi atau didatangkan dari provinsi tetangga sebelah, Kalimantan Selatan. Nah, ini menjadi kendala memang ketika petani-petani kita yang ada di Kalimantan Tengah produksi biasanya selalu murah harganya ketika panen karena dibomlah dengan produksi yang melimpah dari provinsi tetangga sehingga nantinya murah ayam begitu karena di pasaran berlimpah ruah. Nah, tadi saya tertarik dengan Pak Doni bahwa kesempatan inilah untuk bagaimana caranya gitu kan, bagaimana caranya supaya ini bisa teratasi hal-hal seperti ini. Nah, kami berpikir bahwa sebetulnya semua kebutuhan walaupun peternak di Palangkaraya itu ada, tapi kebutuhan DOC-nya, kemudian kebutuhan pakannya, obat-obatnya, itu semua berasal dari, kalau bukan dari Jawa, itu dari Kalimantan Selatan. Nah, sehingga untuk mengatur harga sebetulnya untuk produksi kita itu di range 17. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini, harga itu jauh lebih turun untuk di kandang itu mencapai 11.000. Jadi sudah jauh sekali turun dari harga produksi. Nah, sehingga mungkin ini menjadi bahan pemikiran. Tadi saya tertarik dengan bronik tadi ya, ayam bronik. Mungkin bisa beralih ke situ juga untuk mencoba-coba. Tapi menurut Pak Husni tadi bahwa saya dengar tadinya itu juga dari sisi kalau untuk ekonomisnya, untuk nilai bisnisnya juga tidak memenuhi ya karena harganya juga murah gitu, murah sehingga tidak memenuhi untuk sampai kapan kita bisa bertahan kalau hanya mengandalkan mengandalkan untuk semacam riset saja gitu. Nah, yang perlu kita kembangkan sebetulnya itu yang bisa mensejahterakan ya warga Muhammadiyah kita gitu. Nah, ini yang kendala kami dapatkan untuk di Kalimantan Tengah selaku produksi ayam broiler. Nah, itu yang menjadi kendala betul bahwa semua bahan bakunya, hampir semua bahan bakunya itu berasal dari luar. Sehingga petani kita itu atau peternak kita tidak bisa mempunyai kemampuan yang lebih untuk menaikkan harga pasar. Nah, itu karena dikendalikan oleh
adanya perusahaan-perusahaan besar yang dari luar gitu. Mungkin itu bahan bahan diskusi atau sharing barangkali untuk sore ini ya, Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Ramli dari Kalimantan Tengah ya. Ya, terima kasih Pak Ramli. Saya masih ada di chat itu masih ada 2. Yang pertama Bu Rita pengen bertanya dan yang kedua Pak Dwi pengen menanggapi. Tapi waktu kita sangat sempit karena kalau menurut waktu kita tinggal punya 1 menit lagi. Sementara saya pengen ada closing remark, kalimat yang paling jitu, apa yang pengen disampaikan dari 3 pembicara sebelum saya tutup. Saya ingin kasih waktu sebentar untuk Bu Rita dan mohon bisa agak singkat seperti apa yang ingin disampaikan dan setelah itu Pak Dwi juga mau memberikan tanggapan singkat. Pertama Mbak Rita dulu. Persilahkan Bu Rita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Bu Rita. Halo, dengar Bu? Iya, dengar Bu. Pak Ining, makasih. Maaf saya tadi agak telat. Tadi kebetulan ada kuliah. Mbak Ining, kalau di Bengkulu memang terakhir kemarin awal mau Ramadan itu untuk harga pangan jangan anjlok sekali ya. Umpamanya kayak ayam broiler itu harganya betul-betul di bawah 20.000 per kilonya. Yang tadinya 20.000. Terus juga kayak cabai itu semua pada harganya sangat anjlok. Tapi akhir-akhir ini sudah agak mulai bagus untuk Bengkulu. Udah mulai naik, harga ayam broiler juga udah mulai naik ya. Kita juga membayangkan gimana peternak kita dengan harga yang anjlok begitu, mereka harus dipakan dan lainnya ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bangkit lagi dan pasar juga sudah mulai bagus. Cuman di Bengkulu Kendangnya penderita COVID yang positif itu semakin lama makin banyak. Yang tadinya cuma 1 terus naik jadi 4, naik jadi 6 itu sampai. Dan ini hanya dalam minggu ini kita naik jadi 23 dan kabarnya hari ini jadi 40. Saya juga kaget barusan itu berita yang terakhir saya terima barusan. Hanya itu baru saya bisa dapat. Maaf saya agak telat tadi masuk. Oke, makasih Mbak. Ya, terima kasih Ibu dari Bengkulu. Sedikit lagi Pak Dwi tadi mau menanggapi, yang mau ditanggapi di sebelah mana Pak Dwi? Pak Dwi, kami persilahkan dari Kalimantan Timur. Ya, tentang pembicara Pak Ahmad dan Pak Ramli tentang ternak ayam. Jadi kalau saya menduga itu semua di Indonesia ini ada monopoli, Bu. Jadi kenapa harga ayam bisa hancur itu kadang-kadang yang bisa membuat bibit ayam itu perusahaan besar, juga dia buat pakan, buat obat-obatan, dia juga punya peternakan. Jadi dia bisa menjual murah. Nah, ketika dia bersepakat dengan berbagai konglomerat itu, misalnya ada 4 industri besar peternakan di Indonesia, dia tinggal telepon-telepon aja. Kita bikin harga ayam sekian aja di pasar. Nah, itu peternak-peternak yang kelas menengah itu hancur. Karena kakak saya pernah mengalami itu, menjadi peternak kelas menengah. Dia beli pakan kan, obat-obatan dan sebagainya dari perusahaan-perusahaan kayak dia yang di Malang itu, dia Pokpan atau apa itu. Dia bisa membibitkan ayamnya, dia bisa punya obat-obatannya, punya pakannya, dia juga bikin peternakan ayam. Nah, dia ketika harga ayam itu, dia jadi bisa mengatur itu harga ayam. Nah, sehingga peternak yang kelas menengah inilah yang hancur. Nah, itulah Muhammadiyah bisa nggak menggabungkan, membuat semacam itu, menaungin itu, bisa membuat bibitnya, pakannya, kemudian pasarnya, dan peternaknya juga. Terima kasih, Bu. Salam untuk Bengkulu, dari Bengkulu juga. Bapak dari Bengkulu. Terima kasih banyak Pak Dwi. Oke, Ibu yang kami cintai, waktu kita sudah lewat 3 menit. Saya ingin tutup acara ini, tapi sebelum itu tadi sudah ada beberapa hal penting yang saya sudah cicil untuk baca dari apa yang disampaikan oleh Mas Doni. Tapi sebelum ditutup, saya ingin meminta ketiga pembicara, mulai dari Pak Fatur, kemudian Mas Doni, dan satu lagi ayam kita peternak ayam kita Pak Husni, untuk
memberikan closing remark atau kata penutup di situasi seperti ini dan mungkin ke depan, kira-kira apa yang segera bisa dilakukan dan apa yang Bapak harapkan setelah situasi ini. Jadi pada saat sekarang harus ngapain dan closing remark lah, penutup Pak. Mungkin saya mulai dari Pak Fatur, kemudian yang kedua nanti Mas Husni, dan kemudian Mas Doni. Kami persilahkan Pak Fatur. Itunya dinyalain, di unmute dulu Pak, dibuka dulu mute-nya. Ya. Oke. Ya. Sudah dengar. Oke. Kebetulan saya kan ketua MPM PDM Sragen, Mbak. Dan saya kebetulan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di MPMPP. Sehingga program-program MPMPP saya bisa langsung aplikasi. Jadi yang saya lakukan ini antara lain juga salah satu program dari MPMPP, yakni pendampingan paripurna namanya, Pak. Pendampingan paripurna itu pendampingan mulai dari hulu sampai hilir. Jadi kami di Sragen mendampingi petani mulai dari bagaimana cara berproduksi padi yang baik. Makanya beras kami namakan beras sehat. Karena kami memproduksinya dengan cara budidaya tanaman sehat. Nah, itu kemudian kami juga diberi bantuan dari MPMPP berupa peralatan untuk mengolah. Jadi kami beli produknya petani, kemudian kami diberi bantuan alat untuk mengolah produk itu, kemudian kami juga disalurkan penjualannya ke AUM yang sudah jalan itu ke UNISA, Universitas Aisyah Yogyakarta, ke UMS, dan kami di lokal itu juga di SMP, di SMA, produk-produk kami salurkan ke situ, Mbak. Sehingga pendampingan paripurna ini di Sragen khusus untuk beras, alhamdulillah bisa jalan. Yang kedua, kami juga di ayam joper, Mbak. Kami juga mendampingi ayam joper. Kami dampingi dengan pendampingan paripurna juga. Jadi kami pasok pupuknya, kami pasok pakannya, kami salurkan penjualannya. Kebetulan di Sragen itu Ketua Lazismu wilayah Jateng itu owner ayam geprek Sako, Mbak, Mas Dodo Sakono. Jadi kami salurkan ke situ, Mbak. Jadi hasil ternaknya peternak Jamaah Tani Muhammadiyah Sragen itu bisa ditampung tentunya karena Mas Dodo seorang pembisnis, kriteria ayam yang masuk ke geprek juga sesuai dengan kriteria geprek group. Begitu, Mbak, kira-kira. Jadi ini adalah saya menjalankan program pendampingan paripurna dari MPMPP. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fatur. Wow, hebat Pak. Kemudian berikutnya kami minta ini peternak ayam. Mas Husni, monggo kami persilahkan Mas Husni. Yang pertama tentu kita omornya Muhammadiyah itu kita lakukan lah. One X, one respond itu ya. Sesuai prinsipnya teman-teman di MDMC. Saya juga orang MDMC, ketua MDMC di cabang gitu. Dan yang kedua, kita berdoa COVID segera berlalu. Sehingga semuanya normal. Yang ketiga, tentu kita tetap dalam salam tangguh untuk berternak. Jadi bukan hanya salam tangguh untuk kemanusiaan gitu, tetapi juga salam tangguh untuk ternak. Karena tidak boleh jatuh, harus tetap bersemangat, sehingga nanti ke depan komitmen pasar yang kita bangun di awal sebelum COVID itu dengan pesantren bisa kita lakukan. Karena sekarang kita masih dengan pasar yang kita bangun dengan struktur sosial dan program. Jadi programnya Lazis, programnya MPMPP yang kita lakukan dari itu. Ya, berdoa saja semoga nanti ke depan ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan program-program ini secara baik. Yang terakhir, jadi bronikmu berbeda dengan broiler konvensional. Berbeda di kualitas, berbeda di jenis, dan berbeda di umur. Saya kira itu aja. Jadi kalau diperlukan lebih lanjut, silakan kontak di 081 229 63 2936. Sekali lagi, kalau ingin kontak lebih lanjut, silakan ke
081 229 63 2936. Saya Husni Tamrin, Ketua MPM PDM Kabupaten Klaten yang membawai di banyak cabang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masih ada satu, Mas Doni, moga-moga masih standby duduk manis di MCCC Sekretariat. Kami ingin closing remark juga dari Mas Doni. Mas Doni, kami persilahkan. Ya, saya kira ada dua hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, kalau terkait dengan pendampingan, menebalkan lagi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fatur misalnya, yaitu program pendampingan kalau terkait dengan pangan memang tidak bisa hanya setahap-setahap. Saya hanya mendampingi di produksi, saya kira tidak bisa. Maka pendekatan paripurna itu yang menjadi paling mungkin, sehingga kita bisa mendampingi di sisi produksi, mendampingi di sisi distribusinya, pemasarannya, sekaligus di sisi lain kita juga mempertemukan dengan konsumen yang ada. Itu yang bisa kita lakukan. Dan memang harus dilakukan terkait dengan pendampingan di sektor pangan. Kemudian yang kedua, sekali lagi, barangkali mungkin 1-2 bulan ke depan kita, atau 1 bulan ke depan kita sudah mulai beraktivitas keluar rumah, misalnya sudah mulai bekerja, mungkin sudah mulai sekolah. Hanya mungkin untuk recovery ekonominya masih butuh waktu. Tapi ada beberapa kajian yang saya kira ini perlu kita menjadi bahan bahan pertimbangan juga, bahwa kita perlu quick win, istilahnya untuk mempercepat recovery ekonomi itu butuh sektor-sektor unggulan di situ. Apa yang akan kita push terlebih dahulu? Maka sebenarnya sektor pangan atau komoditas-komoditas pertanian dan peternakan itu adalah the quick win-nya. Saya kira itu yang akan disasar oleh baik pemerintah ataupun NGO-NGO ataupun ormas-ormas ataupun mungkin ya Muhammadiyah. Saya kira Muhammadiyah juga melakukan hal yang sama. Lazismu saya kira juga melakukan program-program yang akan mendorong ke arah sana juga. Sehingga kalau kita bicara the quick win-nya apa sih? Ya quick win-nya sektor pangan. Karena apa? Bayangkan saja misalnya kita yang sudah sekian lama bertahan di rumah, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, begitu keluar kita diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas kembali, maka sebenarnya yang pengen kita lakukan ya kuliner, kira-kira gitu loh. Kumpul dengan teman-teman di tempat kerja misalnya, kemudian kita makan bareng dan sebagainya. Itu normal saja seperti itu. Sehingga di sisi lain, kalau kita fokus ke hal-hal yang lain, misalnya infrastruktur atau tambang dan sebagainya, itu butuh waktu. Tapi kalau misalnya di sektor pangan, ini yang cepat. Sehingga saya kira Mas Fatur dan Mas Husni dan mungkin bapak-bapak yang lain yang juga bergerak di sektor pangan, saya kira harus mulai siap-siap dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan. Saya kira permintaan justru akan semakin meningkat lagi terkait dengan pangan. Ya semoga kondisi berjalan seperti normal, artinya sesuai dengan prediksi. Tapi yang jelas sekali lagi ini adalah sektor yang paling penting yang ada di negara kita. Saya kira sektor pangan adalah sektor yang paling penting, yang mana itu menjadi bermasalah jika kita tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri untuk menyediakan pangan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Doni. Waktu kita lewat, mohon maaf sekali, harusnya kita selesai jam 3.30 dan kita lewat sampai beberapa menit, 13 menit. Akhirnya saya ingin mengakhiri diskusi sore hari ini. Dan saya pikir saya ingin menyampaikan salam dan doa untuk Bapak dari berbagai wilayah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Bengkulu, dan Jawa. Jawa itu kebetulan di sini pas Jawa Tengah, dan saya nggak tahu Mas Doni di mana, tapi saya ada di Jogja. Kelihatannya Mas Doni juga mungkin di sekitar Jogja karena di sekretariat. Akhirnya mohon maaf bila ada kekurangan, dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.